Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ar-ridha, wa lakal hamdu abadan abada. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Thumma amma ba'd. فيا أيها الحاضرون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العلي العظيم. Ma'asyiral muslimin, para jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah senantiasa kita saling mengingatkan untuk meningkatkan kualitas keimanan beserta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan senantiasa kita berusaha untuk imtithalu awamirhi wajtinabu nawahi. Berusaha kita untuk senantiasa mengerjakan segala titah perintahnya, serta pada waktu yang sama senantiasa juga kita berusaha untuk menjauhi segala bentuk larangan dan tegahannya. Semoga kelak di yaumil akhirah dan termasuk di dunia ini kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang bergelar al-muttaqun, yakni orang yang senantiasa menjaga arah ketakwaannya kepadanya, dan semoga kelak kita diridhai olehnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa juga kita senantiasa untuk meningkatkan kualitas kecintaan kita kepada Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan istiqamah kita menjalankan seluruh sunnah-sunnah yang telah diajarkan baginda kepada kita, serta pada waktu yang sama senantiasa juga kita berusaha mengirimkan ucapan salawat beserta salam kepadanya sebagai bukti cinta kita kepadanya, yang mudah-mudahan rajutan rasa cinta ini kelak akan mendapatkan hasil yang kita inginkan, yakni semoga kita beroleh syafaatnya di yaumil mahsyar insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, para jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara mengenai musibah, ianya salah satu bagian daripada ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk bagian daripada caranya untuk mencintai para hambanya. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan ibtalah." Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan daripada para hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menguji hambanya tersebut, baik ujian dalam bentuk kegembiraan, terlebih ujian yang menguras kesabaran kita. Dalam hadis yang lain, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inna 'azamal jazaa ma'azamil bala, wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum, faman radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhab." Yang artinya sesungguhnya kadar besarnya pahala yang diterima oleh umat Islam, yakni kita,
sesuai dengan kadar cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Semakin besar cobaan, dugaan musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya balasannya juga semakin banyak dan besar. Faman radhiya falahu ridha, maka siapa yang ridha menerima setiap cobaan dan dugaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, maka kelak ia akan mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang tidak rela murka menerima cobaan dan dugaan tersebut, falahu sakhtun, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia juga akan mendapatkan kemurkaan daripada Rabb-Nya. Hadirin para jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada akhir November bulan lalu, sebagaimana yang kita ketahui, negeri kita metuah ini, Provinsi Aceh Serambi Mekah, Sumatera Utara, Sumatera Barat, terkena badai siklon tropis yang dampaknya ibarat tsunami kedua yang melanda daerah kita Serambi Mekah ini. Sampai sekarang ada sebahagian desa yang masih hilang tertelan oleh lumpur, masih digenangi oleh air, dan bahkan masih terisolir, tidak bisa mendapatkan bantuan daripada pemerintah. Sangat berat untuk kita melihatnya, tapi semakin berat lagi untuk mereka yang merasakannya. Dan bahkan kita juga merasakan sebahagian wilayah di kecamatan Aceh Tenggara kita yang metuah ini, sebahagian saudara-saudara kita merasakannya juga. Satu pondok pesantren hilang, rumah banyak yang hanyut, diabrasi oleh sungai yang mengalir. Dalam keheningan malam, sebahagian daripada dia menangis memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan daripada segala cobaan dan dugaan yang diberikan kepada kita ini? Perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menginginkan hambanya berada dalam kesusahan dan kesulitan. Dalam setiap apa jua yang terjadi di muka bumi ini, tidak terlepas daripada pengawasan, tidak terlepas daripada apa yang kita inginkan, yakni meraih keridhaannya. Ma'asyiral muslimin, para jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi korban dalam bencana alam yang begitu hebat pada tahun ini, bukan hanya kepada saudara-saudara kita yang berlainan akidah dengan kita, bahkan mayoritasnya mereka adalah umat Islam. Maka sewajarnya kita umat Islam, selain mendoakan dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang mereka rasakan diberikan keringanan olehnya, juga berbagai cara kita lakukan agar cobaan dan dugaan ini berlalu cepat daripada di hadapan mata kita, insya-Allah. Sebagai umat Islam yang selama kita masih hidup di atas muka bumi ini, cobaan bertubi-tubi akan senantiasa datang yang akan kita hadapi. Namun sikap apa yang harus kita tempuh atau kita miliki guna agar cobaan ini tidak berlalu meninggalkan duka yang mendalam saja? Kita menginginkan cobaan yang diberikan olehnya ini, selain memperkuatkan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya, juga kita bisa memperoleh manfaat di dunia ini, terlebih kelak di akhirat. Ada 4 sikap yang harus kita miliki ketika menghadapi setiap cobaan dan dugaan, baik besar atau kecilnya. Yang pertama, sebagai umat Islam, hendaklah kita mampu bersabar dan terus meninggikan kualitas kesabaran tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik proses dengan kalian senantiasa bersabar dan iringi dengan salat. Innallaha ma'as sabirin.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bersama-sama dengan orang yang mau bersabar. Cobaan senantiasa datang bertubi-tubi menghampiri kita. Kualitas kesabaran tidak boleh kendur dan luntur daripada hati kita. Sebesar apapun musibah atau cobaan yang datang menghantam kita, maka sebesar itu juga kesabaran yang kita miliki seharusnya. Kesabaran yang harusnya terpatri di rahmat kita akan bisa berdiri sendirinya. Kesabaran yang kita miliki haruslah senantiasa kita iringi dengan bermunajat kepadanya, sebagaimana yang difirmankan di dalam ayat yang suci tadi, wasta'inu bis sabri was salah. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalian sabar, taati prosesnya, dan senantiasa mendekatkan diri kepadanya melalui ibadah salat. Sehingga hubungan ruhiyah kita kepada senantiasa terikat, dan insya Allah apa jua tantangan dan cobaan diberikan semakin mudah untuk kita lewati. Kaum muslimin, para jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sikap yang perlu kita miliki di saat kita masih hidup di dunia ini yang tidak pernah lepas daripada cobaan dan dugaan ini, ialah sesama kita sebagai umat Islam saling membantu. Sesama kita sebagai warga negara senantiasa saling membantu, karena bantuan yang kita berikan kepada mereka atau saudara-saudara kita yang sedang dalam keterpurukan ini adalah merupakan satu harapan yang besar bagi mereka. Karena umat Islam kal jasadul wahid, umat Islam melaksana tubuh yang satu. Apabila bagian tubuhnya merasakan sakit, maka bahagian lain juga akan merasakan yang sama. Lisan akan mengeluh, tubuh akan mengurut dan meminta pertolongan kepada siapa saja agar kesakitan tersebut supaya mudah untuk dihilangkan. Tenaga dan pikiran kita curahkan untuk membantu mereka. Tidak lain tujuannya adalah supaya apa jua yang menjadi musibah yang menimpa mereka ini, ada sedikit keringanan yang mereka rasakan, bukan malah sebaliknya. Ada sebahagian daripada manusia, tatkala musibah ini melanda kepada kita, bukan hanya banjir bandang, bukan hanya luapan air besar, bukan hanya abrasi sungai, bukan hanya genangan air yang menggenangi kediaman-kediaman setiap warga di Sumatera kita yang tercinta ini. Bahkan ada musibah yang lain lagi menimpa kita, yaitu tipisnya kepercayaan dan rasa kasih sayang di antara sesama. Dari fenomena yang kita saksikan di tengah musibah yang melanda Aceh Tenggara kita yang tercinta ini, Aceh pada umumnya dan Pulau Sumatera ini juga, kelangkaan bahan pokok mulai terasa. Kebutuhan masyarakat sebagian dihilangkan, bahan bakar minyak setiap hari masuk di setiap SPBU kita. Namun oleh karena tidak ada rasa empati daripada sebagian masyarakat yang bergelar muslim yang tinggal di negeri Metuah Serambi Mekah ini, rela mengeruk keuntungan untuk pribadinya sendiri, tidak menghiraukan bahwa keadaan kita sekarang sedang ditimpa musibah, bencana. Negara tidak memberikan status yang jelas kepada kita, sehingga setiap pemerintah daerah dibebankan untuk menanggung biaya dan membantu masyarakat dan warganya sendiri. Status bencana nasional tidak diberikan, sehingga bantuan dari luar negeri yang seharusnya mungkin bisa mencapai akses di setiap tempat yang terpelosok tidak didapatkan oleh orang yang berhak untuk mendapatkannya. Orang secara suka-sukanya meninggikan harta kebutuhan pokok. Ancamannya kata baginda Rasul, man dakhala fi syai'in min as'ari al-muslimin liyughliyahu alaihim fa inna haqqan 'ala Allah tabarakallahu wa ta'ala ayyu'idahu bi'azmi minan nar yaumal qiyamah. Siapa saja yang meninggikan harga kebutuhan pokok umat Islam, kebutuhan umat muslim, maka menjadi hak Allah Subhanahu wa taala kelak baginya untuk memasukkan orang tersebut
ke dalam nerakanya. Na'udzubillahi ta'ala min dzalik. Demi keuntungan 100-200 ribu, demi keuntungan serupiah 2 rupiah yang kita inginkan di dunia ini, kita rela mengorbankan silah hubungan kita dengan umat Islam yang lainnya, padahal mereka juga sedang ditimpa musibah yang sama, sehingga kendaraan-kendaraan yang seharusnya menyalurkan bantuan tersebut terpenuh dengan BBM, mudah untuk mengantarkannya. Oleh karena sebagian pihak yang mementingkan kebutuhannya sendiri, sehingga bantuan terkendala sampainya. Na'udzubillahi ta'ala min dzalik. Kaum muslimin, para jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, merekalah orang yang zalim sebenarnya, yang kelak kita akan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bagian hak kita yang telah diambil oleh mereka. Yang ketiga, sikap kita tatkala menghadapi kemungkinan musibah dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ialah hendaklah kita insaf dan taubat berjamaah. Selama ini mungkin hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala biasa-biasa saja. Tatkala azan berkumandang kita masih dengan aktivitas kita. Di saat musibah ini melanda kita, jangan biarkan suara azan berlalu begitu saja tanpa kita kunjungi rumahnya yang mulia ini. Tidak hanya cukup silah atau hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kita perbaiki, juga tidak kalah pentingnya adalah hubungan kita, akhlak kita dengan alam yang kita tempati ini. Karena aliran sungai yang mengalir sebelum ini bukan hanya menghanyutkan rumah-rumah warga yang membawa lumpur saja, akan tetapi membawa gelondongan-gelondongan kayu dan balok yang besar. Na'udzubillah, mudah-mudahan ini bukan dosa jariah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada generasi-generasi sebelum kita. Jikalau kita bagian daripada ini, bertaubatlah kepada Allah. Bukan hanya mereka yang memiliki wewenang besar, tapi kita yang tinggal di pinggiran-pinggiran sungai, di pinggiran-pinggiran jalan. Janganlah mengabaikan rambu-rambu yang tertulis di depan rumah kita. Jangan membuang sampah sembarangan. Di situ ada selokan setiap kali nyapu. Sampah kecil besar kita masukkan ke dalam selokan. Dosa jariah. Jikalau seandainya kita biarkan sedemikian orang lain yang menderita, insaflah, taubatlah kita, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, perbaiki hubungan kita dengan alam yang kita tempati ini, karena kita di dunia ini bukan hanya berdiri sebagai abid, ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi SK kita diberikan olehnya sebagai khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Lupakah kita dengan peran kita yang pertama, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengeskakan Nabi Adam di hadapan para malaikat? Aku ingin menjadikan di bumi ini khalifah yang mengatur, yang memakmurkan. Bumi yang kita pijak ini bukan hanya kita keruk hasilnya, sementara setelah kita generasi yang datang sesudah kita, anak cucu kita mendapatkan malapetakannya. Na'udzubillahi ta'ala min dzalik. Insaf dan taubatlah kita, kaum muslimin, para jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, yang tidak kalah pentingnya juga, musibah senantiasa mungkin akan menghampiri kita. Sebagai umat Islam, optimislah, senantiasa berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bukan ingin menghancurkan kita. Sebagai umat Islam kita yakin setiap apa yang diberikan olehnya merupakan jalan yang terbaik, sama ada untuk menambah pahala kita atau bahkan menggugurkan sebahagian dosa kita. Di saat kita optimis, bekerja sama dengan keluarga, lapisan masyarakat, dengan pemerintahan, mudah-mudahan tanah yang tadinya mungkin dihanyutkan oleh sungai, rumah yang tadinya hancur dihentam oleh banjir bandang, semoga harapan cerah akan datang. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam hadis qudsi, ana inda zanni abdi bi, atau ana ala zanni abdi bi.
Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Jikalaulah seandainya aku berikan dia nikmat prasangkanya baik, ataupun sebaliknya diberikan kita cobaan prasangka kita baik, maka kebaikan itu yang akan kita dapatkan di dunia ini, terlebih kelak di akhirat. Masyarul muslimin, para jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah yang mengatakan fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatkhau innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang-orang yang bertaubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat atas apa yang kamu kerjakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita, dan semoga apa yang melanda kita di Kutacani atau Aceh Tenggara kita yang tua ini secara khususnya, dan Pulau Sumatera secara umumnya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keringanan dan kemudahan kepada kita, dan begitu juga semoga kita tidak diberikan cobaan seberat ini setelah ini insyaallah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. ثم أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والظالمين أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعلنا من التوابين واجعلنا من عبادك الصالحين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.